Ini bagaimana Bapak, sabar itu kok bisa disampaikan atau dikatakan sebagai kunci kesuksesan, itu mengapa Bapak? Oke, terima kasih Mbak Lilin dan sedulur Cakra Krishna yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah ma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Oke, yang saya rahmati, yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah segenap sedulur Cakra Krishna. Tema kali ini tadi sudah dikatakan oleh Mbak Lilin, sabar sebagai kunci kesuksesan. Ini temanya sangat mendalam dan sangat bagus sekali. Apalagi ini di momen bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Sabar Mbak Lilin dan sedulur Cakra mempunyai arti menahan atau mengendalikan diri. Bagaimana kita sebagai hamba Allah yang diciptakan di muka bumi ini, di dalam kehidupan sehari-hari pasti semua akan mempunyai jalannya masing-masing. Ada yang mendapatkan kesenangan, ada yang mendapatkan kesusahan. Sehingga sabar sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Al-Baqarah ayat 152, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, memintalah pertolongan kalian kepadaku dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sehingga dari ayat ini kita bisa menyimpulkan bahwa sabar ini nilainya disejajarkan dengan ibadah sholat. Ista'inu bis sabri was sholat. Bahkan didahulukan kemuliaannya seperti kemuliaan sholat. Sehingga kita yang hidup di dunia ini kalau ingin sukses, baik itu sukses di rumah tangganya, sukses di pekerjaannya, sukses di usahanya, dan juga sukses nanti di akhiratnya, maka kita harus bisa sabar seperti itu. Hingga sabar ini menjadi sangat penting bagi kita sebagai umat muslim khususnya di dalam mengarungi bahtera rumah tangga, di dalam mengarungi dunia ini, Mbak Lilin. Oke, baik. Bapak, ini kan kita kalau ada temannya yang kena musibah, itu kita juga bilang sabar ya. Tapi sebenarnya makna dari sabar ketika kita mengucapkan sabar itu apa sepertinya Bapak? Atau apakah itu hanya pelipur ketika dia dalam keadaan yang tidak stabil atau bagaimana Bapak? Oke, sebelum kita mengarah ke situ, terlebih dahulu saya akan mengutip sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali, bahwasanya sabar itu ada 3 macam, Mbak Lilin dan sedulur Jaga Krishna. Jadi sabar itu enggak hanya melulu ketika kita kena musibah sabar, tidak. Ternyata sabar itu ada 3 tingkatan. As-sabru salasun. Yang pertama itu adalah fasabrun 'alal musibah. Ya, kemudian yang kedua adalah wasabrun 'alat ta'ah. Kemudian yang ketiga adalah wasabrun 'anil maksiat. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ini memberikan pelajaran bagi kita. Ternyata sabar itu tidak hanya ketika kita mendapatkan musibah, ketika kita diuji saja, tidak. Ternyata sabar itu nanti ada 3 macam. Yang pertama adalah sabar ketika kita mendapatkan musibah. Yang kedua adalah sabar ketika kita dalam keadaan melaksanakan perintah Allah. Dan yang ketiga adalah sabar ketika kita diminta atau diperintahkan untuk menjauhi maksiat. Nah, nanti kita akan bedah ini satu persatu biar kita paham, dan ketika kita mengarungi kehidupan ini bisa sabar sebagaimana yang diharapkan oleh baginda Rasulullah, sebagaimana yang
tadi dikatakan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah seperti itu. Yang pertama adalah sabar ketika kita mendapatkan musibah atau ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anbiya yang bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Bahwa setiap yang bernyawa atau setiap orang yang punya hidup, makhluk hidup nanti ini akan mengalami kematian. Kemudian wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan yang hidup Mbak Lilin ya, yang hidup nanti dia akan diberikan kesusahan dan diberikan kebahagiaan. Dan dua-duanya, kesusahan dan kebahagiaan ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan dikembalikan kepada Allah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kita diuji oleh Allah dengan kesusahan dan kesenangan atau kebahagiaan. Apa kesusahan? Kesusahan seperti kita diuji sakit, seperti kita diuji kehilangan orang yang kita cintai, kita diuji pekerjaan kita, di PHK dan sebagainya. Ini semuanya adalah kesusahan atau ujian yang diberikan oleh Allah. Begitu pula ketika kita diberikan kesenangan, kebahagiaan, itu pada dasarnya adalah juga ujian. Kita diberikan sehat, ini ujian. Kita diberikan pekerjaan yang baik, yang enak, ini ujian. Kita diberikan jabatan, ini sebenarnya juga ujian. Tinggal bagaimana kita menyikapi. Ketika kita diuji oleh Allah dengan kesusahan, maka kita menyikapinya adalah dengan bersabar. Ketika kita diuji oleh Allah dengan kesenangan, maka kita menyikapinya adalah dengan bersyukur. Nah, kembali lagi dengan apa tadi yang disampaikan oleh Mbak Lilin. Ketika diuji terus banyak orang yang mengatakan sabar ya. Iya, sabar ini adalah sebagai bentuk empati dan simpati dari saudara ataupun dari teman-teman kepada temannya yang terkena ujian atau musibah. Dan seharusnya ketika kita bisa menyikapi sebagaimana yang diterangkan oleh Allah di surat Al-Anbiya, bahwa kesusahan itu adalah ujian, kemudian kesenangan itu adalah ujian. Kalau kita susah, maka ujiannya adalah dengan bersabar seperti itu. Oke, baik. Ya Bapak, sebelum kita lanjut ke pembahasan lebih lanjut ini, dari teman-teman Gatekeeper juga sudah ada beberapa pertanyaan dari pendengar ya. Sudah ada pertanyaan? Ya. Kita ke Gatekeeper dulu ya, Tan.